Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helilatul Wahida, NIM C1K 022030, Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram, jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, saya akan membaca makalah saya yang berjudul Karakter Pancasila dalam Pendidikan Bangsa. Pendidikan karakter adalah suatu sistem peranan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi karakter manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya, tentu maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budidaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan bangsa adalah Pancasila. Jadi, pendidikan budaya dan karakter adalah pengembangan nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Fungsi dan tujuan pendidikan karakter: mengembangkan potensi afektif bangsa, diantaranya adalah 1. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa. 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan. Menanamkan jiwa kepemimpinan peserta didik. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik. 5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman. Nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dan identifikasi dari kehidupan individu. C. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Tercapainya tujuan dari pendidikan karakter sangat bertumpuk pada adanya pembelajaran, keteladanan, penguatan, dan juga pembiasaan. Peranan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan guru pertama bagi setiap siswa, sehingga lingkungan keluarga ini merupakan pembentukan karakter dasar setiap siswa. Selanjutnya, setelah melakukan pembentukan dasar di lingkungan keluarga, dilanjutkan sekolah sebagai pengasah untuk pembentukan yang lebih dalam dengan guru sebagai pemeran pembentuk. Dalam pelaksanaan, ketika semua siswa selalu menanamkan atau praktikkan nilai-nilai dari pendidikan karakter, maka nilai-nilai tersebut akan tertanam di hati. Repitasi nilai Pancasila sebagai penguatan karakter bangsa. Di antaranya, 1. Meningkatkan perhatian masyarakat terhadap nilai Pancasila dalam penghaluan dampak negatif berkembangnya berbagai ideologi negara lain, termasuk kuatnya pengaruh ideologi leluhur di tengah-tengah masyarakat. Maka, perhatikan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila harus kembali dapat ditingkatkan melalui serangkaian upaya dan kegiatan sebagai berikut ini. A. Mengunggah dan mensosialisasikan secara terus-menerus eksistensi dan keberadaan ideologi. B. Meningkatkan filter atau saringan masyarakat terhadap
eksistensi ideologi kapasitalis. C. Meningkatkan intensitas pemberian materi pembelajaran pendidikan Pancasila seperti pendidikan moral Pancasila dan tataran teori maupun praktik kepada para siswa atau mahasiswa dan semua jenjang pendidikan. 2. Penyamatan interpretasi pemahaman nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tersebut sebagai berikut. A. Sosialisasi nilai Pancasila dengan memanfaatkan tokoh masyarakat. B. Pengkajian terhadap kondisi penghayatan nilai Pancasila. C. Pemerintah melalui Kementerian dan Kemendiknas merumuskan kebijakan dan program penyusun buku pedoman atau arahan umum implementasi nilai-nilai Pancasila dan menjadikan buku tersebut sebagai bahan bacaan wajib. D. Pemerintahan melalui Kemendiknas menyusun seperangkat kebijakan dan program penataan kurikulum pendidikan materi Pancasila. 3. Penataan kelembagaan formal tekstur sebagai pengawas dan pengembangan nilai-nilai Pancasila secara moral. Kelembagaan formal tekstur yang diterapkan secara struktur atau melembaga. Pengembangan Pancasila secara formal, untuk itu diperlukan adanya berbagai upaya. Nah, sebagai berikut ini ya. A. Pemerintahan Pemda. B. Pemerintahan penetapan peraturan perundang-undangan. C. Pemerintahan Pemda, peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dalam merumuskan berbagai aturan mengenai mekanisme kerja lembaga pengkajian dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya. D. Pemerintah atau Pemda melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh mengenai keberadaan lembaga pengkajian dan pelestarian nilai Pancasila. Pendidikan merupakan cara yang ampuh untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang kini terindikasi sudah mulai dilupakan, apalagi di era globalisasi sekarang. Di Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah melalui terkikis. Oleh sebab itu, untuk membangkitkan semangat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila perlu pengaplikasikan sejak dini. Untuk itu, pendidikan karakter yang diaplikasikan pemerintahan sangat diperlukan agar Pancasila tidak hanya sekedar omongan saja, tetapi juga diaplikasikan. Sebaiknya pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ada dipegang teguh oleh peserta didik dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Salah satu benteng yang paling ampuh adalah dengan memahami nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan semangat nilai-nilai ada dalam Pancasila diperlukan mengaplikasikan sejak dini. Untuk itu, pendidikan karakter yang akan diaplikasikan pemerintah sangat diperlukan agar Pancasila tidak hanya sekedar omongan, tetapi juga diaplikasikan. Sebaiknya pengamalan nilai-nilai Pancasila harus selalu dipegang teguh peserta didik dan menghadapi tantangan era globalisasi. Salah satu benteng yang paling ampuh adalah dengan memahami nilai-nilai Pancasila sehingga dapat diaplikasikan. Peranan guru juga sangat dibutuhkan dalam membimbingkan anak didik. Selain itu, Pancasila diajarkan mengamalkan di rumah oleh orang tua, karena pendidikan bukan sepenuhnya tanggung jawab sekolah. Pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, kesimpulan dari makalah saya ini adalah karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal atau mencukupi hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Karakter termanifestasi melalui pikiran, sikap, peranan, perkataan, dan perbuatan. Pembentukan karakter dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan sosial atau pendidikan. Pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membentuk seorang memahami dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia oleh hati, pikiran, olahraga, dan olah rasa. Sumber nilai dalam pembentukan karakter dapat digali dari ajaran agama dan keakripan budaya. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai agama Islam dalam tahapan dan implementasinya mesti diwujudkan dengan melandaskan kepada akidah, syariah, dan norma-norma yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, sekian dari makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.